Berita terkini, dunia sedang dihebohkan dengan masalah kekurangan gizi kepada masyarakat dan banyak dialami oleh anak kecil. 45% rakyat Indonesia dinyatakan mengalami kekurangan gizi. Peran penting mahasiswa sangat dibutuhkan dalam masalah ini. Apakah tindakannya akan dilakukan oleh mahasiswa? Bukit. Nih, lihat deh, ada berita terkini. Berita apa mau di? Ini loh berita terkini kalau anak-anak di Indonesia banyak yang kekurangan gizi. Kok bisa mau di? Iya, karena sudah berkurangnya asupan gizi di Indonesia dan juga banyak petani yang udah gak menanam sayur lagi. Aduh, Ayo kita bikin proker, Kit. kalau bikin proker kita harus ke kampus dulu mau di. Kalau biar kita tahu kampus itu punya visi dan misi sama nggak kayak kita. Nanti kita harus ke kampus nih. Ayo, sekarang juga. Pak, Nah, kebetulan kamu di sini. Saya ingin berbicara. Saya punya proker untuk kamu. Tolong kamu buat satu kelompok selesaikan masalah tentang kekurangan gizi di Indonesia. baik Pak, saya kerjakan sekarang. Gimana hasilnya tadi, Kit? Kita disuruh membuat satu kelompok mau di. Gue ada kelompok. Ya bener. Iya, yuk. Yaudah yuk. Teman-teman, kita ada proker nih. Kita ada proker untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia tentang kekurangan gizi. Kalian siap? Siap! Ayo kita kerja. Dua F1 bermanfaat bersama tumbuhan. Kami hormati Ketua RW 02 yaitu Bapak Suyetno beserta Ibu. Yang kami hormati Ibu-Ibu anggota KBT Wijaya Kusuma RW 02 dan yang kami cintai anak-anak kami mungkin ya bukan adik-adik anak-anak kami dari Universitas Mercu Buana yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada siang pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat KBT Wijaya Kusuma ini yaitu dalam rangka penanaman bibit atau penanaman tanaman yang akan kita laksanakan di Kempot KBT Wijaya Kusuma. Mungkin kami tidak terlalu banyak ya karena waktunya juga sudah agak siang panas. Kami cuma mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mempercayakan kepada KBT Wijaya Kusuma ini untuk pelatihan penanaman bibit atau tanaman yang akan kami laksanakan bersama. Mudah-mudahan nanti kita nanam bareng-bareng dan mudah-mudahan bisa tumbuh subur dan bisa panen yang sesuai dengan kita harapkan. Jadi kalau misalnya kita udah nyangkul, kita itu harus taruh pupuknya dulu. Setelah pupuknya ditaruh, baru kita siram air. Setelah nanti airnya disiram, baru bibit yang kita masukin. Agar apa? Agar bisa tumbuh sempurna, teman-teman. Sedikit-sedikit aja ya, anggrang aja ya. Kalau dia terlalu dalam, Mana air? resikonya dia lama tumbuhnya. Teman-teman, jadi kenapa tanahnya ditutup lebih sedikit? Biar dia itu tumbuhnya lebih. Kata ibu-ibunya ternyata kalau tanahnya lebih banyak yang ditutup sama bibitnya tumbuhnya bakal lebih lama, bahkan bisa nggak tumbuh, teman-teman. Nah, kayak gitu. Itu dikasih apa tuh Bukit? Nah, ini tuh ini namanya pupuk. Pupuknya ini menggunakan kotoran kambing. Yang namanya itu kayak kayu-kayu yang dibasahin kayak gitu, kayu-kayu yang dilamain sama nasi basi ternyata. Oh, namanya sekam. Nah, namanya sekam ternyata, teman-teman, kata ibunya. Iya, benar. Makasih ya, Bu.
Ya, kulit anjing. Nah ini kalau untuk satu ember ini biasanya cukup kalau kita hitung pakai gelas ya. Ini cukup 2 gelas. Kotor kan gitu. Nggak apa-apa, nanti masuk itu. Nah, ini 200 kan satu gelas ini hitungannya 200. Jadi cukup di ini aplikasi. Nggak boleh juga terlalu banyak karena beresiko di tanamannya nanti malah mati. Nah ini cukup. Nah kalau dia sudah ini baru boleh kita aplikasi. Difermentasi sampai kurang minimal ya seminggu ya. Cuma kita taruh di botol boleh. Kalau di botol setiap hari harus wajib kita buka. Nah, kita buka gini, gasnya udah keluar, kita tutup lagi. Tapi setiap hari 1 kali setiap pagi ya dek ya. Nah ini yang dibilang kita pupuk organik. Jadi kita makanya tidak pakai kimia ya. Kalau macam kayak NPK itu kan termasuknya kimia. Itu biasanya kalau untuk yang kayak gitu untuk tanaman keras, kayak tanaman mangga. Jadi dia kan ininya lebih ini. Kalau untuk tanaman sayuran memang lebih bagus organik ya. Oke Bu. Kan ininya nanti Sehat juga. dia juga lebih sehat dimakannya. Kita nggak takut, nggak khawatir ya. Mau itu buat tanaman bayam, kangkung, apa juga bisa. Berarti ini kita siramin. Boleh. Nah, ini cara penyiramannya di sini deh. Nah, cukup di ini. Kalau bisa jangan sampai ya boleh kena tapi jangan sampai daunnya. Nah, Oh, yang penting jangan sampai daunnya. ya karena dia kan untuk pengaplikasian. Pick you up like a paperback with the track record of a maniac. So I move it in and we unpack it the same as yesterday. Anyway we roll, everything must go away. What do you say? You don't know my mind, you don't know my kind. Dark necessities are part of my design. Tell the world that I'm falling from the sky. Dark necessities are part of my design. Nah, teman-teman, ternyata ini namanya adalah bayam Pak Coy. Teman-teman. Nah, jadi pipa ini itu fungsinya untuk mengalirkan air, teman-teman. Ini nih contohnya. Contoh pipa yang ini aja deh. Nah, ini dia itu dimasukin ke sini. Nah, nanti dia bakal ngalir terus sampai ujung. Setelah nyampe ujung, biar ke bawah. Nanti dia bakal masuk dari pipa itu lagi dan titiknya di sini. Jadi dia sistemnya sama kayak akuarium. Nah, dan ternyata katanya di airnya itu ada pupuknya, teman-teman. Jadinya kalau dia ada pupuknya biar bisa hidup. Kalau air biasa ternyata kalau dia ini yang nyalir ini air biasa, tumbuhnya bakal mati. Jadi harus ada pupuknya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Ini butuh aliran listrik juga ya buat ngalirin airnya. Nah, Ini biasanya sama seperti sebelumnya, tapi ini namanya adalah tanaman kangkung, teman-teman. Biasanya orang-orang bilang ini adalah obat tidur. Kalau kalian ngantuk-ngantuk mulu, kalau kalian nggak bisa tidur, makanya kangkung biar bisa tidur. Nah, ini. Pick you up like a paperback with the Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ketemu ya sama sawi Pak Coy. Ternyata dia itu pertumbuhannya sekali panen itu butuh 30 hari, teman-teman. Kalau yang kangkung, yang tanaman kedua tadi, dia itu ternyata sebulannya bisa dua kali panen. Kalau ini namanya adalah sawi tosaman. Ini tuh hampir mirip-mirip dengan kangkung. Jadi bisa 2 kali sebulan panennya. Kayak dia tuh 18 sampai 20 hari kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Mari belajar. part of my design. Tell the world that I'm falling from the sky. Dark necessities are part of my design. Kenapa? Kalau tanaman sayuran, roti ya seperti sawi dan sebagainya, kangkung kayak gitu, dia tidak bisa kena hujan secara langsung, tapi harus kena panas. Makanya harus pakai UV.
Beda kalau ini sedengo, kalau sedengo ini dia harus diatur suhu panasnya, makanya harus pakai paranet. Ini pun ada ukurannya paranetnya, sekian persen gitu, mulai dari 30, 40 dan seterusnya. Semakin persennya semakin banyak, semakin redup, semakin tertutup, semakin gelap. Nah, kalau ini 50%. Siap kotor-kotoran? Pokoknya itu Ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. nah di sebelah itu. Di sebelah. Iya, cara buka plastiknya begini dibalik nih. Ini yang lo injak kan juga tuh tadi. Kan dia nggak turun ke bawah. Hari ini nih. Tarik ke atas. Ini dilubang, taruh. Ini rata. Kita mau masukin tanaman cabai. Cabai. Sini. Yeay. Yeay. Ini ditarik. Nah, habis siram. Ya, ini nanti pastinya akan stres. Ya, nanti penyesuaian. Nah, ini harus usahakan ini rata ya nanti. Sama ini ya, Pak. Nah, kayak gini. Jadi berarti kurang dalam nih sayang. Oh. Kurang dalam. Nah, ininya begini dah, taruh. Sip. Nah, sip. Tuh, jadi. Nah, teman-teman, jadi ternyata di sana teman kita itu ada yang lagi memindahkan pupuk ke dalam ember seperti ini, teman-teman, ke botol aqua besar seperti ini. Fungsinya apa? Ini tanaman kecil seperti ini itu akan dipindahkan ke tempat yang lebih besar seperti ini agar nutrisinya tercukupi dan dia bisa tumbuh dengan sempurna, teman-teman. Nah, ilmu baru kan? Udah banget sih, tapi panas. Aduh. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ada nanam cabai ya yang baru tadi di tanah. Nah, ini di polisternya dia masih di polister dan mau dipindahin ke yang namanya itu rak pohon atau rak tanaman. Nah, jadi cara mudahnya itu ininya kita koyak aja plastiknya, kita koyak gitu. Nah, yang penting dia akarnya jangan pisah dari pohonnya. Nih kita koyak kayak gini nih. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak bakal mati tanamannya. Kalau mati nanti kita ganti. Oke, udah dibuka, masukin. Selesai. Nah, teman-teman, ternyata ibu-ibu di sini juga nanam yang namanya tanaman janda bolong. Iya. Ini adalah salah satu tanaman kesukaan saya, teman-teman. Wah. Dari namanya aja udah janda ya. Janda bolong piye iki. Sopo sing kei jenenge iki. Tapi iki apik, kalau dijual iki mahal ini, teman-teman. Ini mahal. Iya. Tapi sekarang udah nggak laku, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kalau jadi hiasan ini bagus. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa tanaman di sini tuh lumayan lengkap, teman-teman. Bernutrisi. Yang banyak yang ini. Nah, yang kalian lihat tadi, teman-teman, itu adalah memasukkan rock wool ke dalam fry. Nantinya akan dibasahin terlebih dahulu, teman-teman. Setelah dibasahin, akan dimasukin bibit seperti tanaman sawi cok. Apa sih cok Roy ya? Coy. Pak Coy. Iya, seperti tanaman Pak Coy. Ada kangkung juga. Ada sawi dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, lihat, saksikanlah. Boleh, sini. Namanya adalah bibit terong lalapan, ya adik-adik ya.
dimasukin ke dalam ini. Nah, masuk dia tuh. Ini kita masukin aja. Ini kita masukin satu ya. Ini namanya adalah bibit dari terong, adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik yang belum tahu, ini ada yang namanya terong Lezata F1 ya adik-adik ya. Memang dia itu bibitnya berwarna biru. Nah ini lihat masukin ya. Terong Nah, teman-teman, jadi ini adalah namanya tanaman pakcoy yang masih kecil, pakcoy junior. Jadi ternyata pakcoy itu dia awalnya sebelum dimasukin ke tempat yang tadi itu harus disemai dulu di tempat kayak ginian. Nanti kalau dia udah besar baru dipindahin teman-teman biar nutrisinya cukup. Nah, kayak gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata kita udah nyampe ke ujung acara, di mana ini adalah acara penutup kita sekaligus acara penjelasan apa sih yang baru kita lakuin begitu ya. Nah, ternyata tadi kegiatan awal kita judul besarnya adalah SDGs, di mana SDGs adalah permasalahan dunia. Kalau bisa kita simpulkan, SDGs ini sebenarnya adalah pertolongan pertama. Contoh kita lagi sakit kepala, penolong pertama kita adalah Panadol contohnya. Nah, orang miskin atau kemiskinan atau kurangnya gizi, pertolongan pertama adalah menanam tumbuhan ataupun sayur-sayuran. Itulah yang barusan kita lakukan. Diharapkan ke depannya kita bisa semakin produktif menghasilkan tanaman yang bermanfaat untuk masyarakat, belajar untuk menjual tanaman yang udah kita lakukan, dan kembali lagi seperti awalnya. Kalau misalnya kita punya tujuan, harus bertanggung jawab menjalankan tujuan kita sampai akhir. Ibu-ibu semuanya udah punya yang namanya store sendiri, tempat jualan market sendiri. Kita harapkan semuanya, kita doakan agar usaha-usaha ibunya selalu dilancarkan ke depannya. Bisa mengajarkan untuk anak-anaknya yang lain berikutnya. Nah, kita juga mengharapkan doa dari ibu-ibu untuk kelancaran kita dalam belajar, untuk kelancaran kita dalam praktek-praktek berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutupkan kegiatan kita dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2F1 bermanfaat bersama tumbuhan.